Yang pertama, coba kita sebagai learner gitu loh. Jadi mindset kita jangan sebagai kita udah hebat atau kita tuh udah punya posisi loh gitu, ya udah gue tahu segalanya, enggak. Tapi kita fokusnya sebagai learner gitu. Jadi ketika kita punya sebuah kesalahan, kita punya KPI yang tidak tercapai dan sebagainya, kita bisa mudah dengan bangkit dan bisa mudah dalam menghadapi kekecewaan itu sendiri gitu. Jadi fokusnya ke learner gitu loh, bekerja dan belajar. Aku fokusnya di sana. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode bersama alumni lagi. Nah, jadi hari ini teman-teman aku kedatangan alumni dari digital marketing. Dan dia adalah salah satu alumni yang dulu sebenarnya sempat ikut di batch tahun lalu ya. Tapi akhirnya ikut lagi nih di batch baru-baru ini ya, yang baru lulus batch 18. Dan mungkin hari ini kita bakal menggali nih ceritanya sampai dulu kenapa mengulang lagi di batch dari batch 11 ke batch 18. Terus habis itu akhirnya sekarang tuh bisa jadi MVP nih di batch terbaru gitu. Mungkin bisa langsung kenalan aja kali ya teman-teman. Mungkin halo Mas Farhan. Hai, mungkin boleh kenalan dulu nih, mungkin backgroundnya, terus mungkin sekarang kerjanya apa. Boleh, silahkan. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Farhan Abdianzaka. Saat ini bekerja di PT Omid Healthstyle. Aku saat ini posisi sebagai Digital Marketing Manager. Oke, thank you nih Mas Farhan. Mungkin boleh nggak sih juga nih share apa sih mungkin yang mendorong Mas Farhan gitu akhirnya tertarik gitu belajar digital marketing. Apalagi kan tadi ternyata posisinya sendiri udah berkecimpung di dunia digital marketing gitu ya. Terus apa sih akhirnya pengen deh ikut bootcamp lagi gitu? Oke. Mungkin aku cerita di awal-awal banget ya. Jadi sebenarnya tuh awalnya itu aku memang basically sebenarnya bukan digital marketing tapi memang bisnis ya. Jadi aku dulu punya bisnis dan backgroundku bisnis sama marketing lah gitu. Dan aku sempat bankrupt waktu itu. Aku sempat bangkrut karena ada beberapa kesalahan dari segi model bisnis salah. Terus juga ada beberapa lack of digital strategis gitu waktu itu. Jadi karena memang aku merasa sepertinya bisnis aku ini udah nggak bisa bertahan gitu karena memang bukan hanya dari model bisnis tapi juga aku untuk strategi digital marketing ini benar-benar kurang banget. Dan sedangkan saat itu posisinya bisnisku itu memang memerlukan namanya itu digital marketing saat itu. Nah terus ibarat waktu itu udah nggak punya penghasilan lagi, udah nggak punya bukan gak punya arah ya, ibarat bener-bener saat itu aku udah kayak yang namanya pengangguran ibarat bisnis sudah nggak ada, kerjaan tetap juga udah nggak ada gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk karena belajar dari ternyata di dunia bisnis ataupun di dunia pekerjaan saat ini memang digital marketing itu sangat diperlukan dan sedang naik-naiknya juga gitu. Bukan masalah vibes-nya juga ya, tapi memang untuk keperluan dari pengembangan growth of company itu memang diperlukan banget untuk digital marketing dan sangat-sangat diperlukan. Jadi makanya kalau gitu saat ini aku shifting karir dari entrepreneur ke digital marketer saat itu. Oh, berarti dulu S1-nya? Business management. Oke. Gitu. Dan kebetulan emang aku kalau di bisnis kan sebenarnya belajar semua ya gitu. Tapi aku emang sangat passionate itu untuk di marketing gitu. Cuman lebih ke konvensional, lebih ke science-nya gitu. Ya, jadi sekarang aku benar-benar didetailin lagi ke digital marketing. Dan tanpa disadari ternyata di dalam digital marketing itu ternyata di dalamnya sangat banyak banget passion dan hal-hal yang aku sukai gitu. Karena aku lebih seneng ngelakuin segala sesuatu memang hobi dan memang aku suka. Jadi ketika aku melakukan sesuatu yang aku suka dan itu hobi, dan apalagi kalau hobiku dibayar, itu ngerasa lembur pun jadi gak dibayar. Jadi lembur. Iya gitu. Jadi makanya di situ aku rasakan di dunia kerjaku yang sekarang gitu. Dan saat itu juga karena waktu itu aku ingat banget campaign terakhir untuk bisnisku itu juga ibarat dengan ilmu yang pas-pasan gitu kan. Di bulan Januari 2022 gitu. Udah selesai tuh. Ibarat itu udah clearance sale biar balik modal dulu setidaknya aku punya tabungan gitu. Dan akhirnya investasi terakhirku adalah bentuk ilmu gitu. Waktu itu ada salah satu kompetitor yang waktu itu bukan dibimbing ya aku daftarnya gitu. Salah satu kompetitor tapi benar-benar bad of customer service-nya dan sangat aku kurang dilayani secara cepat. Karena gini, waktu itu duitku pas-pasan banget dan aku nggak mau ini dipakai untuk hura-huri gitu kan. Jadi gimana caranya nih tahu ada sebuah wadah medium untuk aku bisa bukan hanya dapat sertifikasi digital marketing tapi bisa belajar lebih banyak, which is itu bakal menjadi
memudahkan aku untuk suatu hari nanti ketika aku jalanin bisnisku lagi, aku bisa bangkit dan gak akan ngulangin kesalahan yang sama, dan aku bisa implementasiin digital marketing ketika aku udah expert, jadi bisnisku bisa growth. Dan di sisi lain juga aku suatu hari nanti ketika memang bekerja di sebuah perusahaan dan aku punya passion di digital marketing, even itu juga bisnis juga gitu, itu akan berimpact juga buat perusahaan yang aku kerja gitu. Jadi aku pingin yang benar-benar tempat kursus yang emang worth it gitu. Kalau misalkan nih ya, kalau kita mau beli makanan gitu, kita cari menu yang paket komplit, hemat tapi kenyang, bener kenyang, iya. Dan enak. Nah, jadi akhirnya waktu itu nih jago juga sih kayaknya performance marketingnya di Bimbing ya. Jadi aku salah satu leads di Bimbing yang kalau di customer journey mapnya yang paling cepet sampai ke tahap conversion. Really? Apa tuh, diapain tuh lo? Jadi dulu tuh? Pas muncul iklannya, jadi kan pertama di kompetitor yang sebelum ini, jangan sebutin warna ntar tahu. Nah, jadi waktu itu sempat udah nge-reach dari jam 9 pagi lah waktu itu, ternyata jam 1 siang gak direspon juga, sedangkan aku pengen bayar hari itu juga gitu. Jadi mau daftar, lihat paketnya, lihat kurikulumnya, langsung bayar, maunya kayak gitu. Tapi ternyata bad customer service, dan ya udah fine gitu. Scrolling tiba-tiba mungkin algoritma Instagram tahu ya, aku emang lagi cari digital marketing bootcamp, training or something like that gitu. Ternyata muncul tuh di sponsored by di Bimbing, cuman lupa ya ad kreatifnya apa, aku lupa ya. Terus sudah ngeklik langsung menuju ke customer service-nya, admin WhatsApp ya gitu, nanya-nanya ya, Kak kalau bisa hari ini langsung bayar gini-gini. Udah, nanti di follow up sama akun eksekutif, aku nggak paham pokoknya bagian yang udah ke salesnya gitu kan, diarahin lagi ke admin yang satu lagi, ya udah nih Kak isi form, udah langsung bayar, udah selesai. Emang customer service langsung bayar hari itu juga. ngelihat iklan action nanya gitu kan, asking, langsung purchase gitu kan. Nah terus langsung lihat juga kurikulumnya, lihat kurikulum dulu gitu, lihat kurikulum dan sebagainya. Wah ini komplit nih paketnya nih, ada materi belajar ini, oh ya udah fix, ya udah harga cocok, lagi promo gitu kan. Wah ini materi ini kenyang nih gitu, udah cukup buat bicara marketing gitu. Sisanya biar itu jadi PR gue sendiri untuk bisa nge-improve gitu kan. Ibaratnya di Bimbing kan juga sebagai tempat-tempat seperti di Bimbing kan emang pintu gerbang ya gitu kan. Tetap pada akhirnya itu based on kita. Percuma kita ngikut bootcamp tapi kita nggak bisa buat ngasah ngembangin ilmu itu sendiri lagi di dunia nyata gitu. Karena pasti beda kan. Iya. Betul. Ya udah akhirnya ikut digital marketing bootcamp gitu. Itu journeyku sih waktu kenapa bisa milih di Bimbing dan sebagainya. Dan ternyata ketika belajar di Bimbing, oh iya benar, ini emang bidang gue gitu. Selain bisnis, gue punya passion lain. Ternyata passion gue banget nih. Iya gitu. Karena kan digital marketing itu sangat nyambung loh sama bisnis sebenarnya. Betul. Gitu. Sangat-sangat nyambung gitu. Bisnis itu hubungannya dengan marketing. Kalau bisnis gak ada marketing, gak ada pemasaran, ya bukan bisnis dong. Betul. How we can get profits gitu kan. Betul. Nah jadi makanya disitulah journeyku akhirnya dimulai dengan drama dan sebagainya. Dengan drama itu sempat aku kayaknya bisnisnya down, terus akhirnya mencoba untuk mencari sesuatu yang mungkin kayaknya bisa bikin bisnisnya bangkit lagi ya dengan digital marketing. Dan berarti setelah belajar nih Kak Farhan, awalnya kan mungkin ada ekspektasinya, terus mungkin realitanya tuh apa sih? Jadi ekspektasi versus realitanya setelah belajar nih digital marketing gitu. Ternyata makin suka kah, atau ternyata aduh ribet nih gitu. Mungkin ini ada sambungannya ya dengan lanjutan cerita yang tadi ya. Nah kan aku udah lanjut tuh akhirnya berusaha untuk shifting karir, untuk nurunin egoku, untuk ya udah kayaknya gue nggak bisa building bisnis dulu untuk saat ini karena gue udah rugi sekian juta dan gue pingin istirahat gitu kan. Udah akhirnya setelah investasi ilmu setelah 1 bulan ikut di Bimbing, aku langsung dapat tawaran kerja saat itu di. Apakah ini sambil apply pas belajar? Iya sambil apply juga gitu, tapi mandiri ya gitu. Waktu itu sempat juga sih dibantuin talent supportnya buat interview dan sebagainya karena udah lama juga kan gitu dan sebagainya. Ya udah akhirnya sebulan kemudian dapat di yang sekarang ini kan. Tapi waktu itu aku ngelamarnya social media marketing spesialis waktu itu. Jadi belum ke digital marketing banget waktu itu. Social media belum terlalu deep ya. Iya, dari social media marketing spesialis itu ibarat aku tuh masih spesialis yang emang lebih banyak independen gitu. Jadi gak terlalu berat saat itu. Dan lama-kelamaan aku tuh waktu di base 11 bagus performance-nya. Bahkan urutan waktu itu urutan itu 1 atau 2 yang student performance kan di LMS tuh ada ya 1 atau 2, 3 ya. Ternyata setelah
berjalannya waktu, aku kan namanya dunia kerja yang bener-bener kerja tuh bener-bener ngerasain tuh waktu di tahun lalu, sebelumnya kan emang bisnis doang ya. Jadi ngerasa hektik dan bener-bener gak bisa ngontrol waktu. Betul. Gitu. Dan akhirnya aku di bootcamp ini kayak jatuhnya kayak aku merasa aduh kayaknya udah gak sanggup lagi deh ikut bootcamp sambil kerja, ternyata berat banget gitu. Dan udah akhirnya turun karena banyak tugas yang gak dikerjain. Bahkan sampai aku sampai di titik dimana aku ngelakuin sebuah, I know this is my own stupidity gitu loh. Aku nyontek TC temen gitu loh. Dan aku juga gak nyangka dibimbing tuh detail gitu, sampai ternyata bisa ketahuan gitu loh. Ya karena itu kita yang ngoreksi tuh harus bener-bener ngeliat. Iya. Jadinya aku waktu itu pas TC nyontek dan ketahuan, dan nyonteknya sama yang terbaik waktu itu ya. Kayak ibarat semakin terlihat nih. Iya. Gampang kelihatan. Nah, ya udah akhirnya karena aku udah benar-benar udah nyerah ya saat itu gitu. Dan aku lebih memprioritaskan tempat yang gue dibayar lah ya, gitu betul. lah, kerjaan lah Betul. gitu. Ya udah akhirnya disitulah aku merasa ya kayak pecundang lah gitu, karena ibarat gue mengeluarkan biaya investasi, gue niat pingin belajar, kenapa kok gue jadi kayak gak memegang pertanggungjawaban itu sendiri. Dan akhirnya ya udah gitu. Tapi ya udahlah, karena emang mikirnya udah belum sebijak kesana gitu. Betul. Mikirnya belum bijak kesana gitu. Jadi udah yang penting kerjaan selesai dulu, karena kan ibarat 1-2 bulan kan udah kayak masa probation gak sih, ya, kayak kita harus memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi harus kayak all out nih. Dan ternyata jadi social media marketing specialist, kalau di tempat aku kerja itu di 3 bulan pertama kan aku jadi social media marketing specialist waktu itu, dan itu seperti masa probationku juga. Dan ternyata karena alhamdulillah progresku bagus, aku langsung naik ke tim lead gitu, digital marketing strategis gitu. Nah, tekanannya adalah di sini. Waduh, padahal ilmu gue masih sedikit, masih pas-pasan gitu kan. Tapi gue udah dinaikin ke lead, udah dipercayain gitu. Aduh, gimana nih? Aduh, dibimbing udah nggak jelas lagi gitu. udah turun rankingnya. Iya. Udah nggak lulus akhirnya. Akhirnya nggak lulus. Oh, tapi ini jadi walaupun di batch itu sempat turun, tapi tetap ngelanjutin walaupun sampai final project, terseok-seok gitu ya. Iya, sampai final project itu juga udah ngasal-ngasalan. Ingat banget. Sampai final nggak ngasal-ngasalan, dan ya udah ternyata aku dinyatakan tidak lulus dan nggak bisa ikut graduation gitu. Dan aku ngerasa semakin terasa dorongan aku seperti pecundang. Aku ngerasa seperti kecewa sama diri sendiri gitu. Lu awalnya udah niat untuk ngeluarin duit terakhir lu sekian juta gitu, walaupun itu diskon ya, tapi tetap aja duit gitu kan. Benar. Ternyata ya useless gitu. Boro-boro sertifikat gitu kan, ilmu aja masih dapat yang awal-awal doang. Betul. Introduction dan sebagainya. Aduh gimana ya gitu. Sedangkan tapi di sisi lain di tempat kerja naik terus, dari spesialis, tim lead, bahkan sampai ke manajer di bulan Oktober. Waduh, udah sampai manajer semua harus bisa. Cepet banget ya progresnya. Iya berarti. gitu, memang gitu. Udah ilmuku makin di sana makin dibutuhkan sekali gitu. Udah makin merasa nyesel kemarin di pas bootcamp itu nggak bener. Udah makin nyesel. Akhirnya ini emang ya dibimbing, jadi nge-endorse ya, dibimbing jujur emang endorse guys, very kind and compassion banget sih, dia emang baik banget gitu. Aku juga nggak nyangka mereka juga bukan hanya mikirin profit ya, tapi juga mikirin kita sebagai student itu diberikan opportunity yang nggak lulus untuk ngulang lagi gitu loh. Kita ngulang lagi, ya udah kakak masih diberikan kesempatan 1 kali lagi. Gratis tanpa bayar, paling deposit doang sekian gitu. Tapi dibandingkan ini kan jauh gitu. Bandingkan bayar lagi ya. Ya udah akhirnya setelah bayar deposit, dan aku akhirnya memutuskan, karena kan udah tahu sekarang siklus aku bakal kerja ngapa-ngapain aja. Kalau aku tuh sekarang sejak kerja di bimbing itu bisa time management gitu. Jadi aku ngudain ada salah satu software yang aku gunain buat time management aku sendiri gitu. Misalkan gue di tempat kerja dari jam sekian gue ngapain aja, sampai rumah gue ngapain aja dan sebagainya gitu. Jadi kayak sampai mau ngapain-ngapain tuh ditulis kapan gue harus kerjain tugas di bimbing, kapan gue harus ngerjain project, kapan gue harus kerjain kerjaan, dan itu harus sedisiplin dan sefokus mungkin gitu loh. Ya udah akhirnya gue niat untuk bisa bangkit dari kebodohan kemarin gitu kan. Ya Allah, yang penting lulus aja dulu deh gitu. Ya Allah, lulus dulu. Iya, yang penting lulus dulu. Yang penting lulus, gue nggak jadi pecundang, dan gue dapat ilmunya gitu. Udah dapat ilmu, lulus, udah cukup. Sertifikat ya itu sebagai formalitas gitu kan. Oke, fine, sebagai bukti gitu kalau kita lulus. Dan tapi ternyata nggak nyangka pas dimasuk ke batch 18 ini tertrigger bukan hanya sekedar gue lulus, gimana cara gue bisa jadi yang terbaik ambis ya. Nih.
langsung muncul pikiran gimana caranya gue jadi yang terbaik, gimana caranya kelompok gue jadi yang terbaik, or everything yang benar-benar gue kerjain untuk project atau tugas gue the best gitu. Sampai mindsetnya udah kesana, jadi bukan lagi lulus lagi gitu. Dan ya udah akhirnya di batch 18 ini semua sistem kinerja gue itu benar-benar diubah, gimana caranya ngerjain kerjaan KPI ke achieve di tempat kantor, KPI di tempat bootcamp juga ke achieve juga gitu. Dan jadi bukan hanya ambis ya, tapi sebenarnya aku ngerasa gimana caranya gue bisa lebih tanggung jawab dan taking responsible di dua tempat gitu. Gimana caranya gue bisa sukses ataupun gue bisa dikatakan sebagai profesional, tapi gue aja nggak bisa ibarat memberikan yang terbaik dari dua tempat gitu loh. Jadi ini kayak challenge pendewasaan diriku sendiri sih gitu. Pendewasaan ketika kita masuk di dunia karir, kita pingin upgrading gitu. Ibarat kita punya beberapa eksternal tempat kerja sama bootcamp gitu. Gimana caranya dua-duanya ini bisa konsisten, dua-duanya memberikan yang terbaik. Udah. Jadinya memang efeknya jujur ya, aku lebih banyak sakit-sakitan. Oh iya kah? Apalagi 4,5 bulan nih bootcamp ya. Iya. Lebih banyak keluarin energi, lebih banyak wah pokoknya emang bener-bener capeknya tuh bener-bener capek banget gitu loh. Tapi aku tuh nggak mau nyerah gitu aja gitu loh. Nggak ini belum seberapa gitu kan dan sebagainya. Karena aku yakin bahwa kalau kita emang mau sukses, kita mau achieve sesuatu, ya memang butuh namanya pengorbanan, butuh yang namanya gak ada jalan pintas gitu. Kalau kita bahkan seinstan ini instan aja harus direbus dulu kan. Gitu. Iya benar. Jadi makanya di progres itu akhirnya seberapa butuh dibimbing gitu kan di dalam marketing dengan kerjaan sekarang sangat-sangat relevan gitu loh. Udah akhirnya semakin berjalan dan akhirnya di dua tempat itu aku bisa memberikan yang terbaik dan gak nyangka ternyata kemarin dapat MVP, best keren. Final project juga, best group year of the year gitu. Ini bukan banyak banget nih. Diborang semua nih di batch 18. Honestly aku sangat-sangat beruntung karena kelompokku ini adalah kelompok yang memang orang-orang yang terbaik banget. Karena di kelompokku ini yang sisanya itu memang anak-anak orang-orang yang memang enak diajak ambis semua. Kita satu chemistry dapat, jadi bercanda asik, ngobrol asik, tapi pas ngomongin project juga bener-bener serius dan totalitas. Kita sampai gak ada yang gak bergadang gitu, semuanya begadang semua gitu. Bener-bener Masya Allah lah pokoknya. Kenapa aku bilang ini bukan hanya dari aku sendiri gitu, tapi juga memang dari kelompok-kelompokku yang luar biasa. Dan ternyata terbukti gitu loh, dari yang second runner, first runner up dan sebagainya semuanya itu dari kelompokku juga gitu. Jadi emang ternyata diborang semua di satu grup. Iya makanya gitu. Satu grup ambis ya. Iya dan mereka semua orang-orang yang memang berkecimpung ingin serius di digital marketing dan sebagainya, dan mau maju dan mau berkembang bersama-sama gitu. Jadi kadang di chat kita lagi bercanda tapi pas lagi positive vibes banget gitu. Jadi makanya ngomonginnya bootcamp ya. Iya, jadi bahkan cases kerjaan juga kita ngomongin gitu dan sebagainya. Menurut lu nih Han, cara optimisasi kalau kayak gini-gini gimana gitu ya. Menurut gue juga gini, menurut lu. Jadi kita benar-benar padahal baru kenal di bootcamp tapi kayak berasa udah kenal lama gitu dan sebagainya. Jadi yang bikin beruntung bukan masalah pencapaian gue ataupun gue balik lagi untuk bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu, tapi mendapatkan kelompok yang luar biasa gitu sebenarnya. Dan makanya dibimbing ini benar-benar yang tahun ini wah gila sih. Sangat berubah drastis ya dari yang tahun lalu berarti ya. Dan gak nyangka juga, jujur ya, bahkan template di tempat kerjaan nih, misalkan campaign plan, report dan sebagainya, jujur loh, gue ngajarin anak-anak intern, anak-anak full time gitu, dari dibimbing loh. Formatnya dia dari dibimbing PT gue semua. Really? Jadi keren banget. Jadi makanya di bimbing itu kan memang ibarat ya emang bukan sekedar kayak courses biasa sih. Emang kita butuh perjuangan, kita butuh waktu yang harus dikorbankan, gak bisa itu. Yang bahkan banyak juga kemarin yang gak bertahan ya kasusnya sama kayak aku gitu. Keluar juga ada juga. Kelompok kita ada kok satu orang juga gitu. Oh iya, di satu kelompok yang best kelompok ini ya. Tetap ada yang keluar gitu. Dan makanya ketika tahu, makanya teman-teman yang misalkan anak intern gitu juga, aku juga nggak nyangka, ya Allah ini kenapa
kenapa dari yang kompetitor yang masuk gitu, Oh. lulusan kompetitor. Jadi Gitu. kenapa bukan dibimbing Iya gitu ya? gitu, ada sebelumnya gitu. Nah Hmm. tapi makanya nih kemarin coba kerja sama hiring partner yang dibimbing gitu, biar ada dibimbing kan enak ya, satu alma mater. Jadi Sama ada anak ada ya. ada rasa apa sendiri gitu ya. Yang dari full time sih gak ada sih yang dari Hmm. dibimbing ya gitu, dari alma mater lain gitu. Jadi aku sengaja di divisi digital marketing di tempat aku kerja sekarang tuh kita kalau bisa cari orang yang memang lulusan bootcamp ini karena memang jujur worth it banget gitu. Oh, Jadi kita bootcamp ya. ngarahinnya itu gampang gitu. Dan bahkan aku udah, kalau menurutku sih template yang dari dibimbing tuh udah udah oke banget. Misalnya contoh kita bikin reporting gitu kan. Kalau di assignment guidance kan gini. Itu kadang assignment guidance dibimbing aja aku save loh. Itu kadang jadi ditaruh template di gitu. sana. Iya gitu. Paling cuman beberapa yang diganti dikembangin lagi gitu dan Hmm. sebagainya gitu. Saking worth it-nya dibimbing tuh aku ngerasa ya ada tugas loh gue jadiin template buat tempat kerja gitu. Jadi makanya di tahun ini yang luar biasa adalah ternyata berkesinambungan antara tempat aku sekarang kerja dengan bootcamp gitu. Jadi makanya dua-duanya nggak bisa harus gue korbanin salah satu, nggak bisa. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya gitu. Kalau satu dikorbanin yang ini celaka, yang kalau ini dikorbanin yang ini celaka. Jadi ngerti gak? Jadi gimana caranya dua-duanya itu harus sejalan ya. sejalan gitu. Dan itu ngerasain banget. Memang efeknya energinya bakal keluar banyak. Draining banget pasti ya. Tapi aduh. balik lagi di digital marketing itu adalah banyak aspek yang selama aku kerjain, selama aktivitas digital marketing itu semua yang gue suka semua. Jadi ketika gue harus ngeluarin energi lebih, gue ngerasa tetap seneng, tetap ngerasa ada kepuasan tersendiri gitu. Walau nggak yang mengeluh atau bagaimana. Capek ada titik, tapi nggak nyerah. Capek ada, ya udah istirahat aja dulu. Nanti udah istirahat, udah kekumpul Balik energi, lagi. balik lagi seger lagi gitu. Oke, dan berarti keren banget ya ternyata cerita bootcampnya ini menarik banget. Yang dulunya merasa aduh kayak gue pecundang di batch 11, terus akhirnya di batch 18 bangkit terus sampai satu grup ternyata isinya apa namanya pemenang semua, MVP semua nih ternyata. Keren. Dan berarti mungkin dari Kak Farhan boleh cerita juga nggak sih mungkin kan selama dibimbing gitu kan ada kelas manager, ada mentor, apakah mungkin mereka membantu juga setelah kan apalagi soalnya udah kerja kan, Kak Farhan udah jadi lead ya pas atau udah jadi manager bahkan yang, pas batch 18. Kalau udah dong, kan Oktober waktu itu. Oh wow, oke. Jadi pas udah jadi manager nih terus ketemu sama mentor-mentornya dibimbing, apa sih mungkin perubahannya atau mungkin apa sih insight dari mentor-mentor dibimbing gitu? Oke. Banget sih karena memang aku ngerasa ada ya walaupun di posisi yang sekarang juga tetap aku ngosongin gelas gitu. Ibarat di bimbing selama kelas tuh tetap ngosongin gelas, jadi makanya tetap merasa seperti seolah-olah aku emang nggak tahu apa-apa. Dari situ ilmu pasti ada dong yang aku nggak tahu jadinya tahu dan sebagainya gitu. Jadi makanya karena kan dari mentor juga di bimbing kan memang mentor-mentor yang emang mereka expert di bidangnya, mereka saat itu currently kerja di tempat itu juga. Contoh aku kasih contoh waktu itu materi organic marketing gitu. Waktu itu mentornya Karisvi kan dia sekarang content and creative marketing specialist gitu kan di Pintu. Dan dia emang expert di sana dan dia kerja di sana gitu dengan posisi sebagai ibarat kalau digital marketing dia organic marketing gitu. Dan dia kan ngisi mentor untuk materi tersebut gitu. Jadi kerasa gitu memang real case-nya apa yang di dunia kerja nggak tahu kita jadi tahu gitu dan sebagainya. Jadi aku ngerasa bukan hanya additional education yang aku dapetin, tapi juga hal yang aku nggak tahu pun jadi lebih tahu lagi gitu loh. Jadi benar-benar aku ngerasa emang mentorshipnya dari dibimbing ini worth it gitu loh untuk aku sekarang ini dunia kerja gitu. Jadi bahkan misalkan di bagian organic marketing gitu, kita udah ngejalanin nih misalkan A, B, C, D, E di tempat kerja aku sekarang. Tapi ketika dari mentorship itu diberikan sesuatu yang mungkin aku udah tahu, tapi ternyata ada di balik itu yang aku nggak tahu gitu. Dan ternyata itu yang harus kita pelajari gitu. Dan langsung buru-buru aku implementasiin ke tempat kerja. Iya, jadi memang sistemnya gitu. Bootcamp, langsung implementasiin. Bener banget gitu. Jadi makanya benar-benar langsung bermanfaat ilmunya gitu, benar-benar dari bootcamp real case dan di tempat kerja real case juga gitu. Jadi langsung transfer itu enak banget. Langsung gitu. Transfer knowledge-nya cepat. Benar banget. Karena gitu, sambil langsung, belajar juga kan. Iya benar banget. Keren. Jadi dari mentorship dari bootcamp seperti ini terus di tempat kerja juga seperti ini gitu. Jadi makanya pas sejalannya itu enak, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu makin mantep gitu dan sebagainya. Itu selama semua jurusan gitu, performance juga, pas meta ads juga dan sebagainya. Jadi
benar-benar gak ada yang gak kepake. Alhamdulillah kepake semua gitu. Dari mentor yang keren. macam-macam yang lain juga, semuanya ke tempat kerja gitu. Keren. Dan berarti kan tadi ya karena jadi manajer berarti dari kawaran itu hampir berarti megang semuanya kan, misalnya Iya, benar performance-nya banget. juga ngecekin, misalnya organiknya juga Iya, dicekin benar gitu banget. kan. Berarti setelah ibaratnya terjun gitu ya ke bidang digital marketing, mungkin challenge-nya apa sih gitu selama megang nih, apalagi sekarang udah jadi manajer Oke. gitu. Jadi sebenarnya challenge yang paling penting itu adalah pertama kali banget bahkan sebenarnya orang-orangnya loh. Jadi karena ada beberapa orang-orang yang kita nggak bisa paksain dia harus seperti yang kita inginin gitu. Misalkan aku tuh tipenya gini, sebenarnya santai tapi profesional. Kalau bisa, oke, kalian mau kayak gimana dulu cara kerja kalian aku ikutin. Tapi pada akhirnya hasil akhirnya selesai gitu. Jangan sampai kita udah coba ngikutin cara main mereka gitu, anak-anak inter atau anak-anak full time yang memang cara kerjanya harus santai yang seperti ini. Oke, aku kasih santai gitu misalkan. Bahkan ada yang pernah setengah jam mau nonton YouTube dulu gitu kan, bilangnya sih itu boleh. mau scrolling TikTok dulu tapi bilangnya mau research konten. Oke, fine, gak masalah, asalkan pada akhirnya selesai gitu. Jadi sekarang tuh lebih output ya. yang penting outputnya. Kalau aku sama KPI-nya kecapai gitu kan, alhamdulillah juga memang saat ini aku dipercaya untuk KPI itu aku yang nentuin gitu. Jadi kalau dari perusahaan mungkin gambaran besar, misalnya kalau perusahaan kan sebenarnya lebih segi bisnis ya gitu. That's why untung aku punya background bisnis gitu. Jadi tahu bisnis goals-nya ke sana, marketing objektifnya ke sini. Berarti kalau digital marketing apa ya yang harus dijadikan key performance indikatornya gitu. Udah dalam bentuk nominal yang aku tentukan, nanti teman-teman yang kerja untuk bisa mencapai itu semua. Tapi aku kadang juga bosan juga ya. Jadi kayak aku harus tetap up to bottom gitu. Kadang syuting konten aja juga ikutan gitu. Dan ngiklan juga kadang misalkan ada yang sakit gitu kan. Aku yang nge-backup juga buat misalnya setup dan sebagai contoh gitu. Jadi karena this is my passion gitu, and I don't care about my positions or anything kind. I just focus on what I'm doing and I love it gitu. Jadi selagi aku suka ya udah nggak masalah gitu. Aku nggak ngelihat yang bagaimana gitu. Walaupun udah belajar jadi tetap aja kalau Iya misalnya ini bakal tetap tetap ya karena gitu karena gue suka ngerjain itu gitu. Justru kalau terlalu kontrol banget kayaknya nggak asik gitu. Jadi harus terjun langsung juga gitu sampai ini gitu. Nah jadi makanya aku berusaha emang cari teman-teman yang memang oke, fine, kalau lo punya cara tersendiri untuk kerjain suatu kerjaan fine, tapi pada hasilnya outputnya mana ada kan gitu, kecapai kan gitu. Yang paling penting sih itu, paling challenge-nya di situ. Dan yang kedua paling dari aku ya, kita bagaimana caranya mau kita udah sehebat apapun, seprofesional apapun, mau posisi kita setinggi apapun, tetap deh aku sih fokusnya menjalankan karirku sebagai digital marketer adalah sebagai learner. Jadi mau gak mau aku sebagai learner, bukan spesialis, bukan manajer, bukan, aku learner, aku adalah pembelajar gitu. Karena dari pembelajar, ketika kita facing sama obstacles, kita facing sama sebuah kegagalan gitu, jadinya kita nggak kecewa. Betul. Dan kita berusaha untuk bangkit untuk bisa memperbaiki kegagalan di masa lalu sebelumnya gitu. Misalkan ada KPI yang gak ke-achieve gitu kan, ini gimana caranya, kita pelajari lagi. Jadi kita nggak bosan, ya udahlah nggak kecapai ya udah kita cari yang baru, enggak gitu. Kita pelajari kenapa ini nggak bisa kecapai gitu. Akhirnya diperbaiki, diri strategi lagi, contoh ya seperti itu ya. Kalau digital marketing seperti itu gitu. Kita cek lagi datanya, mungkin caranya kita yang salah gitu. Mungkin head copy-nya maybe gitu. Jadi aku berusaha seperti di tempat kerja itu vibes kita adalah sebuah learning. Kita adalah pembelajar gitu. Kita semua belajar, kita memperbaiki kesalahan. Jadi mentang-mentang kita udah kerja, udah kita hebat. No, aku nggak kayak gitu. Because I've fallen and I have fallen for times gitu, dan remain constant willingness to learn and grow in digital marketing itu merupakan suatu yang aku brainstorming untuk diri aku sendiri sama tim aku gitu loh. Jadi gimana caranya kita belajar, kita berkembang gitu, dan anggaplah tempat kita bekerja itu kayak project dibimbing gitu. Jadinya kan kita berpikir bahwa ini tempat metode pembelajaran gitu loh. Karena jujur itu pengalamanku di masa lalu, aku merasa seperti ya udah gue udah dapat kerja, gue udah fine, gak usah belajar lagi. Ya akhirnya apa? Gue meremehkan namanya
medium untuk belajar. Karena kita dulu mindset yang belajar sambil kerja ya cuma dokter kan terus belajar, tapi enggak kayak gini gitu. Di dunia kerja pun bahkan di digital marketing tetap harus terus belajar gitu. Makanya penting kalaupun kalian juga udah hebat di digital marketing, apa salahnya coba ikut-ikut bootcamp lagi aja untuk ngasah kemampuan kalian, atau yang nggak tahu jadi tahu dan langsung diimplementasiin di dunia kerja. Jadi bukan hanya untuk fresh graduate atau apapun sebenarnya, untuk ikut dibimbing. Bener jadi semuanya terlepas dari role-nya yang masing-masing, ya belajar mah tetap belajar aja ya. Iya, benar. Betul. Dan berarti mungkin kalau dari Kak Farhan gitu ya, mungkin two last questions gitu. Mungkin boleh nggak sih juga sharing nih, mungkin ke teman-teman juga ya, audiens yang hari ini nonton gitu, untuk memulai karir di bidang digital marketing gitu kan. Soalnya kan emang ternyata dulu belum ada backgroundnya sama sekali. Mungkin dulu backgroundnya lebih ke bisnis kan, terus akhirnya mungkin agak shifting ke digital marketing gitu. Mungkin apa sih tips and tricks kali untuk sukses gitu di keterampilan ini gitu. Boleh mungkin. Oke, tadi ya yang pertama coba kita sebagai learner gitu loh. Jadi mindset kita jangan sebagai kita udah hebat atau kita tuh udah punya posisi lo gitu ya. Udah gue tahu segalanya, enggak. Tapi kita fokusnya sebagai learner gitu. Jadi ketika kita punya sebuah kesalahan, kita punya KPI yang tidak tercapai dan sebagainya, kita bisa mudah dengan bangkit dan bisa mudah dalam menghadapi kekecewaan itu sendiri gitu. Jadi fokusnya ke learner gitu loh, bekerja dan belajar. Aku fokusnya di sana. Dan yang kedua, ini deh coba bukan hanya kreatif, tapi gimana cara kreatif kita itu efektif. Aku sih mikirnya gitu, gitu loh. Kita kreatif tapi kita efektif gitu. Dan yang selanjutnya terakhir adalah coba work smarter dan harder sih. Oh, smarter dan harder ya. Gitu. Jadi smarter dan harder, kalau bisa dua-duanya bagus gitu. Kalau nggak bisa harder ya smarter gitu. Jadi coba bekerja pintar bukan keras. Jadi dalam artian gini, kadang kita udah coba untuk mati-matian tapi kenapa nggak bisa? Oh ternyata ilmu kita kurang. Oh ternyata ada sebuah kesalahan yang nggak mau kita pelajari untuk bisa kita improve gitu di masa yang akan datang gitu. Jadi gimana caranya tadi ya, mindset kita sebagai learner, mau kita udah bekerja dengan posisi yang oke, mindset kita tetap learner. Lalu yang kedua adalah kreatif tapi efektif, dan yang terakhir adalah tadi smarter but not harder. Gue yang lupa. Oke, smarter dan work smarter dan harder gitu. Oke, dan mungkin menyambung juga nih. Tadi kan udah nih tips and tricks untuk para teman-teman di bimbing yang mungkin pengen baru nyoba nih untuk terjun ke digital marketing. Dan kalau mungkin dari Mas Farhan sendiri mungkin kesan pesan gitu ya ke audiens di bimbing, mungkin apalagi selain berkarir, mungkin kalau misalnya pengen jadi digital marketer yang mungkin konsisten gitu kali ya, apa sih mungkin kesan pesannya gitu mungkin buat teman-teman? Gimana ya? Kadang aku ngelihat teman-teman, baik itu dia final last semester gitulah ya, atau fresh graduate, mereka berpikir bahwa banyaknya sertifikat itu akan mempermudah mereka masuk dunia kerja. Ada sertifikatnya nggak? Ikutan. Ada sertifikatnya ikutan. Bisa, oke, walaupun jadi partisipan yang penting ada sertifikatnya. Sertifikat dan sebagainya. Coba deh mindset kalian itu jangan ke sertifikatnya atau ikut-ikutan dan sebagainya, tapi mindsetnya memang kalian butuh medium untuk kalian belajar. Dan jangan mindset ya udah yang penting gue selesai, gue lulus, enggak gitu. Gimana caranya dalam proses belajar itu gue bisa memberikan lebih. Jangan sampai ya udah gue ikut bootcamp, gue ikut training gitu kan, dapat sertifikat, gue dapat nilai, lulus, selesai. No, kayak gitu. Tapi mindsetnya adalah gimana caranya saya butuh medium belajar ini dan saya siap untuk berkontribusi, untuk mengorbankan waktu yang saya punya gitu, untuk bisa belajar dan lebih untuk mendapatkan value yang lebih berharga dari sekedar lulus doang. Gitu. Gimana caranya? Ya udah, ikut belajar yang benar, kerjain tugas. Kalau teman-teman student ngasih 100%, kita kasih 150%.
Ya, dan inilah makanya kenapa bisa jadi MVP ya. Ya Mas. Ya gitu deh. Oke, mungkin thank you banget nih dari Mas Farhan hari ini, banyak banget insight-nya, dan dari tadi juga mungkin teman-teman udah ngelihat passion-nya Mas Farhan nih hari ini tuh sangat kencang sekali ya untuk menjadi digital marketer dari awal, terus akhirnya sekarang jadi manajer, tapi nggak berhenti sampai situ. Walaupun udah jadi manajer akhirnya tetap mengulang lagi untuk terus belajar tadi ya, makanya Bener harus banget. punya mindset untuk tetap menjadi learner, nggak cuman kayaknya ngurus-ngurus cuman nyuruh-nyuruh doang, tapi harus tetap jadi learner. Yes. Ya, terus stay kreatif dan work smarter dan harder ya tadi. Oke, dan mungkin teman-teman juga seandainya pengen tanya-tanya juga tentang digital marketing, mungkin bisa tadi ya kan udah disebut namanya tadi, mungkin kalau misalnya mau cari di LinkedIn ya Mas Farhan gitu boleh ya DM gitu ya. Boleh. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu misalnya silabusnya di Bimbing yang dari tadi kayak udah diceritain ya sama Mas Farhan, mungkin organik, performance, itu semuanya ada di silabus di Bimbing yang bisa dicek sama teman-teman di website kita di bimbing.id gitu. Mungkin thank you juga berarti Mas Farhan untuk weekendnya hari ini. See you next time. Bye bye teman-teman.